Halo, balik lagi di konten perjalanan menuju PhD yang sudah em, vakum selama sebulan kemarin, selama bulan puasa, karena memang ada konten lain yang saya isi di channel saya ini. Dan alhamdulillah ini di bulan April balik lagi lanjut untuk konten perjalanan menuju PhD saya. Semoga teman-teman masih tetap support atau masih tetap ingat mengenai konten yang sudah saya upload sebelumnya. Kalau belum, mungkin bisa dicek di channel YouTube saya. Kalau tidak salah sudah ada 6 konten sebelumnya. Ini kalau tidak salah konten ke-7, saya lupa. Tapi seperti biasa mungkin lanjut setelah lebaran ini, setiap bulan akan ada 3 konten mengenai perjalanan menuju PhD saya, yang mana akan saya coba upload seperti di tanggal yang sama seperti beberapa konten sebelumnya, tanggal 1, tanggal 10, dan tanggal 20. Semoga juga bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari beasiswa atau dalam perjalanan yang sama menuju PhD. Jadi bagi teman-teman yang sudah nonton, saya saat ini di bulan April ini sudah memasuki bulan ketiga dari persiapan atau pengayaan bahasa saya dari program LPDP, ya, program pengayaan bahasa LPDP di Universitas Indonesia. Jadi mungkin akan di bulan ini akan banyak membahas mengenai progres saya selama 3 bulan terakhir di Universitas Indonesia, dan juga bagaimana manage keuangan setelah resign dan berada di program pengayaan bahasa ini. Mungkin di video di awal April ini saya mau sharing mengenai apa saja yang dipelajari. Mungkin di beberapa konten sebelumnya, video sebelumnya mungkin sudah ada yang saya bahas, tapi ini mungkin lebih spesifik mengenai konten apa saja yang dibahas dan juga berapa lama durasinya. Dan video ini mungkin hanya singkat aja sih. Di program pengayaan bahasa itu, ini mungkin teman-teman juga bisa cross check di beberapa video lainnya atau referensi lainnya ya. Tapi yang saya coba pahami dari undangan atau pemberitahuan yang saya dapat, pengayaan bahasa itu terdiri dari 2 program, yaitu program IELTS dan program TOEFL. TOEFL-nya sendiri kalau nggak salah TOEFL PBT. Itu yang saat ini saya lihat ya di teman-teman di Universitas Indonesia. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain apakah sama TOEFL paper based juga atau mungkin TOEFL IBT. Nah, saya mulai dari program IELTS dulu. Jadi kalau dari pemberitahuan atau undangan yang saya dapat, program yang dipelajari dari IELTS ini mencakup semua skill, dari mulai listening, reading, writing, dan juga speaking. Ini diajarkan selama 6 bulan, benar-benar intens dari Senin sampai Jumat, kadang ada Sabtu juga. Kita belajar Sabtu setengah hari. Program IELTS ini, durasi yang saya dapat di Universitas Indonesia ini adalah selama selama 6 bulan. 6 bulan lamanya, dari mulai Januari sampai nanti Juli. Tapi ya yang saya lihat di undangannya juga ada yang 3 bulan. Nah, pertimbangan dari LPDP apa mengenai 3 bulan 6 bulan itu mungkin bisa langsung tanyakan ke LPDP. Tapi ada yang saya lihat di undangannya ada 2, ada yang program IELTS 3 bulan dan IELTS yang 6 bulan. Mungkin asumsi saya yang 3 bulan ini skor bahasa Inggrisnya udah bagus, sehingga mungkin cukup dengan 3 bulan saja untuk lebih mempertajam skill IELTS-nya. Sedangkan yang 6 bulan mungkin bagi teman-teman yang tujuannya mendapatkan skor IELTS yang tinggi juga. Dan kebanyakan,
bukan kebanyakan, semua sepertinya, semua yang berada di program IELTS ini adalah penerima beasiswa LPDP yang tujuannya adalah luar negeri. Ya pokoknya di luar Indonesia lah, perguruan melanjutkan magister maupun doktoral di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi mereka semuanya ambilnya IELTS. Dan target minimum dari LPDP, kalau yang saya tahu ya, yang saya baca, itu adalah LPDP menargetkan minimum skor 6,5 overall ya, untuk semua peserta yang ikut program PB ini. Nah, kalau misalnya belum mencukupi, ini info yang saya tahu aja, mungkin konfirmasinya bisa tanya langsung ke LPDP. Info yang saya dengar kalau misalnya belum mencukupi, ya mungkin teman-teman yang belum mencukupi 6,5 itu bisa coba mandiri lagi, atau jika beruntung ini sekali lagi butuh konfirmasi LPDP, biasanya ada PB extension, jadi diperpanjang selama 3 bulan dan lokasinya LPDP yang tentuin sih. Nah ini harus nunggu program PB pertama teman-teman selesai, baru kemudian dilanjutkan ke PB extension, mungkin selama 2 atau 3 bulan saja. Nah itu benar-benar harus digodok benar-benar di saat extension itu. Ini khusus untuk program IELTS. Jadi ada yang durasinya 3-6 bulan, kemudian sebagian besar atau mungkin semuanya kali ya, tujuannya adalah perguruan tinggi luar negeri, baik itu yang mengejar program magister maupun doktoral atau PhD. Lokasinya bebas ditentukan oleh LPDP ya, yang mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian program kedua adalah program TOEFL. Di undangan yang saya dapat, mungkin saya perlu lihat lagi, tapi yang saya tahu adalah TOEFL-nya TOEFL PBT. Kalau berbicara TOEFL PBT berarti kebanyakan rata-rata yang ditaruh LPDP di program TOEFL PBT ini adalah mereka yang tujuannya adalah dalam negeri. Jadi ya hanya butuh paper base saja untuk bisa mendaftar ke perguruan tinggi tujuan yang ada di dalam negeri. Minimum skornya berapa? Nah ini saya perlu konfirmasi lagi sih. Tapi tentu kalau TOEFL PBT skor maksimumnya adalah 677, mungkin minimum yang nanti saya coba lagi konfirmasi ya, yang disyaratkan LPDP adalah di atas 500 mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin di atas range segitulah, di atas 500 untuk bisa lolos di program TOEFL PBT. Nah bagaimana jika belum mencukupi? Nah ini saya jujur, saya selama ini PB-nya hanya PB IELTS, jadi untuk TOEFL sendiri saya kurang tahu. Jika memang belum mencukupi gitu, entahlah, mungkin teman-teman bisa belajar sendiri atau mungkin coba tanya LPDP untuk kelanjutannya kalau misalnya belum mencapai skor minimum yang diminta oleh LPDP. Jadi itu mungkin di video pertama di bulan April ini untuk melanjutkan konten perjalanan menuju PhD saya terkait dengan apa saja yang program yang ada di pengayaan bahasa dan durasinya seberapa lama. Semoga bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang mungkin saat ini akan memulai PB atau sedang mendaftar untuk beasiswa LPDP. Sekali lagi terima kasih sudah nonton konten saya, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di konten video perjalanan menuju PhD selanjutnya. Terima kasih.